bahas tentang imun supresan. Hari ini kita bahas tentang bagaimana dalam memediasi rasa nyeri. Tahu nyeri kan? Apa itu? Nah, jadi rasa sakit itu dimediasi sama rasa nyeri. Itu kemana? Mediasi sama dimediasi tapi apa rasa nyerinya? Iya, respon imunnya. Itu mediator. Nah, di mediasi sama terjadi ketika si sel imun dia berperang melawan yang namanya antigen. Nah, ketika dia berperang melawan antigen, maka muncullah teman-temannya untuk membantu. Kita lihat di sini gambarnya. Jadi ini judulnya hari ini tentang mekanisme terjadinya reaksi nyeri ya. Jadi kalian harus paham bagaimana cara mengobati rasa nyeri ya. Ada tingkatannya, nggak boleh langsung yang kuat. Respon nyeri itu dimediasi sama ketika ada namanya antigen, maka itu datang tuh kan si makrofag dan teman-temannya. Nah, mereka itu akan mengeluarkan namanya mediator ya, mediator proinflamasinya, mediator proinflamasi. Kita lihat di sini, jika seseorang itu tusuk paku, karena tusuk paku, akan itu membran ya, membran kulitnya itu akan rusak. Nah, paku itu mengandung bakteri ya, apalagi pakunya berkarat, akan ada tani. Bakteri masuk ya, ke dalam tubuh. Tubuh nggak mau dong, ada namanya antigen ya. Datang nih si fagositnya, makrofag, eosinofil, sel-mat ya, yang berada di garda terdepan. Nah, mereka tuh ngancurin ini si bakteri, ya, ngancurin si bakteri dengan proses apa nama prosesnya? Nah, bakteri itu sebenarnya dia itu bukan, kalau kita pikir kan bakteri itu seperti binatang, bukan seperti itu. Bakteri itu ketika masuk ke dalam tubuh, dia melepaskan yang namanya toksin. Paham? Apa namanya? Toksin. Contohnya E. coli. E. coli itu mengeluarkan toksin, sehingga kalau toksin itu dikeluarkan sama dia, maka sel tubuh kita akan terhambat pengeluaran yang namanya ion natrium. Nah, kan kemarin itu ada pertukaran ion kan antar sel kan. Nah, antara natrium dan klor itu kan harus bertukar tuh. Natrium, kalium itu harus bertukar. Nah, si toksinnya ini menutup si pintu natrium sehingga kaliumnya masuk terus, hiperpolarisasi. Akibatnya apa? Otot yang ada di usus itu bergerak lebih cepat. Makanya gerak peristaltik usus akan bergerak lebih cepat sehingga air nggak bisa diserap. Makanya ketika keluar adalah air kena jari. Jari itu karena gerak peristaltik usus kita tuh bergerak, ya, bergerak. Tapi ada temponya, dikasih waktu dulu untuk si air itu diserap lagi ke dalam tubuh. Tapi karena ada si toksin si E. coli ini dan si E. coli, gerak peristaltik usus jadi cepat, nggak ada waktu untuk menyerap si air. Akibatnya si airnya perlu dikeluarin juga. Jadi lanjut. Paham ya? Makanya obat diare apa? Imun dulu. Ya, jangan paten juga. Loperamid berani. Nah, loperamid itu membuat si otot polosnya usus menjadi rileks. Akibatnya dia bisa bergerak lebih lambat lagi. Air bisa diserap, gitu ya. Kalau air bisa diserap, diarenya mantap. Oke, paham? Lebih parah lagi kalau dia mengiritasi. Semakin dia kuat, maka si lapisan usus itu dapat teriritasi, makanya keluar itu darah, gitu ya. Ini yang bahayanya adalah vaksinnya. Ya. Oke, paham ya? Jadi, saya pelan-pelan aja jelasinnya. Nah, ketika dia makan ini si bakteri, bakteri cepat ngeluarin toksin. Ya, ketika dia masuk dia langsung ngeluarin toksin. Nah, langsunglah respon si imunitas dengan cara caranya adalah dia akan membuka itu pembuluh darah. Untuk apa? Untuk bantuan. Kalau pembuluh
darah itu nggak diperbesar seperti ini, gimana mereka mau lewat? Ini cuma satu-satu yang datang. Tapi kalau dibesarkan seperti ini, makanya datang itu berbondong-bondong. Ngerti kan? Kayak ada kebakaran. Jangan dikasih jalan yang sempit, gimana pemadam bisa lewat? Dibuka jalannya. Maka tubuh akan apa? Keluarkan sistem imun. Kan? Oke, pelan ya. Kemudian sistem imun ini akan merespon adanya zat asing masuk dengan cara melepaskan mediator pro-inflamasi. Artinya pro-radang. Ya. Jadi kalau ada terjadi infeksi adalah radang. Ketika mediator ini keluar yang kita sebut dengan sitokin, ya kan? Kemarin itu namanya sitokin, ya interleukin 1, interleukin 2 dan lain-lain. Mereka ini akan memediasi yang namanya vasodilatasi. Nah, mereka akan panggil tuh nama teman mereka yang namanya PG. Apa itu PG? Prostaglandin E2. Prostaglandin. Nah, prostaglandin ini mesti membuka jalan. Ini jalan itu dibuka atau ada lebarnya pembuluh darah. Oke, paham? Paham ya? Berarti yang keluar siapa? Prostaglandin. Fungsinya untuk apa? Ya, itu juga bilang vasodilatasi. Oke, vasodilatasi. Prostaglandin keluar, terjadilah vasodilatasi. Datanglah ini berbondong-bondong tuh teman-temannya ya kan, yang sistem imun. Karena kan di sini terjadi infeksi, gitu kan? Tempat terjadi infeksi datang mereka dari imun membantu si sel fagosit yang di depan. Kalau kan minta bantuan kemarin sama sel T kan? Nah, sel T membuat itu antibodi dengan cara membangunkan si sel B. Nah, datang antibodi berbondong-bondong ke sini. Mereka bisa berbondong-bondong karena jalan dibuka. Kalau jalan disempitkan, mereka nggak bisa datang. Bisa sedikit. Nah, dibukalah jalan. Sama siapa yang buka jalan? Oke. Kalau ini keluar, kita sakit, nyeri, demam. Paham? Bagus nggak ya itu? Bagus ya. Karena dia membuka jalan. Baik kalau dia nggak keluar, siapa yang bantu infeksi? Dijajah tuh dia. Tapi kalau ini kadarnya semakin tinggi, wah nyerinya nyeri hebat ya. Dia keluar aja udah rasanya nyeri. Apalagi kalau konsentrasinya tinggi, nyerinya nyeri. Kalian pernah rasa nyeri kan? Ini dia yang berarti tubuh kalian itu lagi berperang. Pembuluh darah dibuka, yang buka ini. Nah, masalahnya lagi adalah dia itu manggil temannya, namanya yang kemarin saya jelasin. Apa ini? Apa itu? Kita kembali ke kronologi lagi karena nyambung. Perombokan A2, dia panggil temannya, perombokan datang. Untuk apa? Kamu bekukan darah ini, karena dia kena luka. Kalau nggak dibekukan darah, ngucur terus ya kan? Ya kan? Habis. Makanya kenapa kalian kena paku darahnya cepat banget mampet? Karena ada ini platelet, pembekuan darah, perombokan A2. Paham? Pertama yang keluar siapa? PGN2. Ya, PGN2. Kemudian dia akan buka itu Vasodilatasi. Kemudian panggil temannya namanya perombokan A2. Untuk apa fungsi perombokan A2? Membekukan darah. Membekukan pendarahan. Ya, menghentikan pendarahan. Dia platelet, trombosit. Ya, menghentikan pendarahan. Oke. Nah, si trombokan A2 ini dia nggak boleh lama-lama datangnya. Bahaya. Kalau darah itu beku, nyumpat nanti. Jadilah penyakit aterosklerosis. Dia nggak boleh bahaya. Si prostaglandin ini ngusir dia kalau udah darah itu berhenti. Udah terbosan nggak mau balik lagi. Yang keluar lagi. Yang gumpalan-gumpalan yang sempat terjadi di pembuluh darah, dia kan menggumpalkan darah nih supaya mampet darahnya kan, seperti ini kan. Nah, gumpalan-gumpalan yang masih tersisa di dalam pembuluh darah itu nanti akan dibersihkan yang namanya prostasiklin. Prostasiklin. Ya, bisa ya. Prostasiklin. PGE juga namanya. Prostasiklin.
si prostasiklin I2 ini datang memecah sini, jadi darahnya encer lagi, bisa lewat. Ngerti? Jadi mekanismenya itu kompleks. Yang pertama, temennya itu membuka jalan, ya kan? Datang untuk sistem ini. Yang kedua, dia panggil bantuan untuk menghentikan pendarahan. Kalau darah nggak diberhentikan mati orang. Kalau bisa darah. Siapa yang menghentikan darah? Trombosan A2. Trombosan A2. Setelah trombosan A2 ini berhenti bekerja, udah betul di darah, akan dibersihkan sama namanya PG. prostasiklin. Prostasiklin. Katanya PG2 tapi tulisannya prostasiklin ya. Nah, dia fungsinya mengencerkan lagi darah. Kalau darah diencerkan, gumpalan-gumpalan tadi akan tetap bisa lewat, gitu ya. Makanya kenapa kalau kalian luka, itu kan ada korengnya kan, bekas luka kan, itu trombosan. Coba kalian klopek, berdarah lagi kan? Itu karena nggak ada lagi trombosannya, ada prostasiklin, cair lagi darahnya. Ya, tahu ya? Oke. Ada pertanyaan? Setelah itu dia akan perbaiki itu jaringan yang rusak. Kan jaringan rusak nih ketusuk, dia akan perbaiki. Ya, yang perbaiki siapa? Itu imunitas. Ya. Makanya kalau kita luka, pasti ada bekas lukanya kan? Nah, bekas lukanya itu akan diperbaiki sama ya. Jadi akan terbentuk benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin itu akan membentuk daging. Ya, jaringan kemudian daging udah jadi tertutup lagi lukanya. Tergantung untuk prosesnya, penyembuhannya tergantung berapa sering atau berapa banyak protein yang kita makan. Jadi kalau kalian lagi luka, banyak aja makan protein untuk mempercepat penyembuhan. Kalian pernah dengar orang habis operasi sesar dikasih ekstrak ikan gabus? Iya kan? Kenapa? Ikan gabus proteinnya tinggi, biar mempercepat penyembuhan. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Udah, kita bisa masuk keluarga buka. Pertama, ini lihat. Pertama itu dimulai dari rusaknya si membran fosfolipid. Membran apa ini? Fosfolipid. Fosfolipid berarti dari kata fosfor dan lipid. Nah, ini berpengaruh terhadap dosis obat. Ya, nanti kalian tuh sudah praktek. Kalau ingin memberikan dosis obat kepada pasien, hitunglah berat badannya. Jangan umur. Ini ada apa? Berat badan. Satuannya kilo. Kenapa? Tubuh kita itu terdiri dari membran fosfolipid. Ini membran fosfolipid. Ada lipid, ada lemaknya. Obat itu mau bekerja di sini, di inti sel. Dia harus melewati sel, sementara dia di luar. Gimana caranya bisa menembus ini? Maka ada namanya transfer aktif dan pasif. Ada yang dia diantar pakai gojek sampai sini, ada yang di jalan sendiri. Makanya kalau obat yang larut lemak seperti amoxicillin itu larut lemak. Kalian pernah lihat dry syrup kan? Dia larut itu sama air. Makanya dikocok dulu. Karena dia larut lemak. Kalau dia larut lemak, dia lewat doang. Nah, nggak masalah sama dia. Gitu kan? Masalahnya obatnya nggak larut lemak, larut air. Dia harus diantar. Makanya namanya transport aktif. Ya, harus diantar sama protein sampai sini. Permasalahannya adalah kalau ini terlalu tebal. Nah, jangan lihat diri sendiri ya, tebal atau enggaknya ya. Paham maksudnya? Paham nggak? Kalau tubuhnya, lemaknya itu terlalu banyak, makanya nggak akan sama dosis orang yang berat badannya 90 sama yang 70, apalagi yang 50. Contoh, dia mau pakai amoxicillin. Nah, amoxicillin berapa dosisnya? 100 mg. Oke kan? Ini hanya untuk yang di 70 ke bawah. Kalau dia udah 90, jangan kasih segini lagi. Kasih 6,5, dipotek atau di apain setengahnya. Kenapa? Enggak mempan sama yang 90.
nggak bisa lewat dia. Kalau 500 hanya sampai sini doang dia berhenti habis karena dia diserap sama lemak ini semua, kurang dosisnya. Tapi kalau dia dikasih 6,5 atau 700 bisa dia ngelakuin ini. Paham? Ya, nanti ketika ada pasien atau anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu membeli obat, Pak timbang dulu. Ngerti? Berapa berat badannya? Oh 60, langsung berpikir lah otaknya, ngitung-ngitung. Iyalah, misalnya dosisnya 2 mg per kilogram berat badan, itu 0,2 mg per kilogram berat badan. Setiap kilo 0,2, beratnya 90. Berapa ini? Berapa? 90. Beratnya 90. Dosis obatnya 0,2 per miligram per kilogram berat badan. 18 mili. Kalau dia 7 kilo 14. Beda kan? Makanya kalau kalian lihat nanti menjadi dosis obat itu miligram per kilogram berat badan. Ini yang benar, bukan umur ya. Nanti ada itu yang mengajarkan tentang dosis pakai umur, hitung-hitungnya, rumusnya. Yo. Tapi yang paling baik adalah mg per kilogram berat badan. Kenapa? Di sini kita masalahnya dan fosfolipid. Obat itu harus melewati ini. Kalau dia nggak bisa ngelewatin ini, nggak berefek dia. Paham? Jadi nanti yang ditentukan apa? BB-nya. Oke, sip. Nah, ketika terjadi luka, maka yang rusak fungsi membran ini. Rusak membran. Ketusuk baku atau kena pisau, ya. Membrannya rusak. Ketika membran fosfolipid ini rusak, maka dia akan memperbaiki dirinya. Dia nggak mau terus-terusan rusak. Caranya, dia akan lepaskan enzim fosfolipase. Yang belakangnya sel-sel itu enzimnya. Akan melepaskan enzim fosfolipase. Paham? Oke ya. Ya, itu telah saya jelaskan panjang. Dia akan melepaskan enzim fosfolipase. Ini sesepuhnya, eyangnya, wujudnya. Enzim fosfolipase ini akan ngebentuk lagi anaknya namanya asam arikidona. Asam arikidona. Ya. Oke. Ketika asam arikidona ini dibentuk, maka dia akan pecah menjadi dua anakan. Yang pertama silipooksigenase, yang kedua siklooksigenase atau singkatnya LOX dan yang COX. Oke? Bisa diulangi? Kalian ulangi. Gimana kalau terjadi luka apa yang rusak? Terus akan keluar apa? Terus apa aja? Lock dan COX, ya. Lock dan COX. Ya. Lock itu lipooksigenase, COX itu siklooksigenase. Oke. Yang locknya nanti dulu kita pelajari ya. Ini nanti dulu setelah ini. Kita pelajari dulu si kakaknya. Si COX. Siklooksigenase. Ya, kita pelajari si kakaknya namanya si COX. Ini anaknya asam arikidona. Anak pertama namanya COX. Yang kedua namanya LOX. Gitu ya. Nah, si COX ini punya pembahasan lagi. COX 1 dan COX 2. Ya, siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Oke ya, paham ya? Nah, si COX ini akan melepaskan namanya prostaglandin H2. Itulah yang menjadi pertanyaan. Makanya si COX itu adanya di perifer. Nih, perifer pembuluh darah. Kalau kena pisau kan kaki. Karena dia ada di pembuluh darah. Nah, perifer. Dia akan melepaskan yang namanya prostaglandin. Ini PGH2, di prostaglandin H2. Ya, oke. Prostaglandin H2 inilah sebagai produsen pembuatan dari prostaglandin F2A, kemudian trombosan dan prostacyclin. Bingung nggak ini? Bingung. Saya juga bingung. Oke.
terbentuk cok. Oke, ada cok. Cok membelah menjadi dua, cok satu dan cok dua. Cok ini akan melepaskan yang namanya prostaglandin H2. Oke, saya lepaskannya prostaglandin H2. Untuk apa fungsinya? Sebagai produsen trombosan prostaglandin. Apa prostaglandin tadi? Ini ya, ini untuk ini dia. Oke, vasodilatasi. Nah, jenis prostaglandin itu banyak, tapi intinya mereka vasodilatasi. Ya, fungsi apa namanya jenisnya banyak, fungsinya hanya vasodilatasi dan mengakibatkan latensi. Oke, prostaglandin H2 ini akan ngebuat lagi, ngebentuk lagi temannya, memanggil temannya. Siapa yang pertama ini trombosan H2 tadi? Fungsinya itu apa trombosan H2? Untuk menjaga kesadaran ya, tapi dia ini namanya platelet agregasi. Agregasi platelet. Untuk apa? Untuk ngebekukan si darah biar lukanya enggak semakin lama darahnya enggak keluar banyak. Tapi dia sebentar aja kerjanya. Karena apa? Prostaglandin ini akan memanggil namanya prostacyclin untuk mengecerkan darah lagi biar nggak ngebeku terus. Yang tadi saya jelasin ya, paham ya? Oke, kita lihat di sini efek dari prostaglandin itu apa sih? Selain dari prostaglandin, ya, yang paling sering itu efek pertamanya adalah si kontraksi uterus. Kalau prostaglandin ada, maka akan terjadi kontraksi uterus. Kalau uterus itu uterus, nggak tahu kalau uterus itu apa. Tapi ya, jadi obat prostaglandin itu adalah obat pemicu kontraksi rahim. Kalau dia sudah masuk bulannya, anaknya nggak keluar, tapi durhaka kan. Tahu dia ibunya ada sakit nggak mau keluar dia aja kan. Makanya dikasih sama bidan yang prostaglandin biar keluar dia. Nah, contoh obatnya misoprostol ya. Tahu misoprostol? Ya, tahu lah ya. Misoprostol itu jangan lepas ya. Nanti kontraksi lah. Keluar banyak. Prostaglandin itu untuk meningkatkan kontraksi uterus. Uterus itu rahim. Dia nggak akan berkontraksi kalau belum waktunya. Pak, tapi kok ada ya Pak teman saya baru 5 bulan udah kontraksi. Berarti terjadi kesalahan di situ hormonal. Makanya harus di stop kontraksinya, enggak bisa keluar anaknya. Masalahnya tubuh kita itu ada prostaglandin. Kalau kadarnya berlebihan dalam tubuh, terjadilah kontraksi pada si uterus. Makanya bisa lahir prematur. Ya kan? Bayinya belum waktunya dia ada lahir. Ini anak berbakti. Tapi ada masalahnya lagi. Kalau bayi itu nggak keluar dalam waktu 9 bulan atau 10 bulan, makanya dipicu, dirangsang dengan pemberian namanya prostaglandin dari luar. Berarti prostaglandin di dalam tubuhnya kurang. Ya kan? Karena kan itu berkontraksi loh. Kalau dia kurang, nggak terjadi kontraksi loh. Gimana bayi mau keluar? Sama bidan dikasihlah namanya misoprostol. Misoprostol ya. Saya ngeri-ngeri sedikit nih bicara misoprostol. Disalahgunakan. Injeksikan. Ya, injeksikan pada ibu itu langsung berkontraksi seterusnya. Keluarlah bayi. Kenapa? Misoprostol itu adalah analog prostaglandin. Analog PG. Jadi di dalam tubuh dia jadi PG. Ya, nama obatnya misoprostol. Nama dagangnya apa? Citotek. Ya. Nah, ini nggak bisa jelasin. Nah, ini betul jawabnya. Ya, oke, ini bisa jelasin. Pertanyaannya bagus. Misoprostol ini dia sebagai kontraksi otot rahim. Ini salah digunakan. Saya kasih tahu kalau nanti bakal jadi apoteker, jangan puas-puas banget jadi apoteker ya. Jadi mau ditipuin sama nafal. Ya, kan apa enggak? Gini. Dia datang, Pak, beli obat. Nah, obatnya Citotek, isinya misoprostol.
untuk sakit mah memang itu obat sakit mah, tapi dia punya banyak banget, nggak benar. Itu kontraindikasinya untuk diberikan kandungan. Kalau pakai itu keluar kan, ya. Jadi jangan polos-polos banget ya. Itu memang obat sakit mah, obat mah. Kenapa obat mah nanti saya jelasin. Jadi misoprostol ini sering disalahgunakan orang. Ya, dokter kandungan juga sering pakai ini untuk aborsi yang ilegal. Misoprostol. Sudah langsung keluar itu. Karena dia merespon dalam tubuh jadi prostaglandin. Kontraksi itu uterusnya keluar lah ini. Nggak perlu dikurek, biarkan aja. Diamin aja bu minum ini. Lama-kelamaan keluar sendiri. Kontraksi itu ya dia keluar sendiri gitu. Rahimnya berkontraksi, tapi yang sampai apa? Pendarahan hebat. Kalau nggak segera tangani mati. Pendarahan hebat ini, karena prostaglandin ini akan membuat darah itu keluar terus. Pendarahan hebat. Makanya hati-hati penggunaan misoprostol untuk ibu hamil. Ini kontraindikasi sama ibu hamil. Kontraindikasi. Nggak boleh. Diberikan pada ibu hamil. Kalau enggak untuk keadaan darurat. Berarti kalau terjadi namanya CAT, tahu CAT? Kehamilan ektopik terganggu, janinnya di luar dari rahim, tumbuhnya di luar dari rahim. Pokoknya di luar dari rahim, namanya penyakitnya CAT, KET, kehamilan ektopik terganggu. Nah biasanya untuk merespon itu keluar dikasih misoprostol dulu. Kalau nggak mempan baru dioperasi. Itu apa? Supaya kontraksi itu uterusnya keluar itu tadi janinnya. Nah pada keadaan-keadaan tertentu lah yang boleh digunakan ini. Tapi kalau pada ibu hamil yang sehat jangan, ya bahaya. Tapi kalau yang sudah dia sampai 10 bulan nggak lahir itu anak, baru dikasih misoprostol untuk ngebantu kontraksi otot rahim. Tapi setelah dia lahir harus dipantau itu perdarahannya. Karena akan mengakibatkan pendarahan hebat pasca melahirkan, pasca persalinan. Ya. Nah itulah saya jelasin ke anak kebidanan yang saya sudah juga bahas reproduksi perempuan semua. Prostaglandin itu dia kan analog siapa? Prostaglandin. Dalam lambung kita, ini saya gambarkan lambungnya. Anggaplah ini lambung lah ya, kalau jelek ya. Ini lambungnya. Di lambung itu ada yang namanya gel. Gel ini adalah prostaglandin PGE2. Ya, ada jam 7 sampai jam 8, jam 12 sampai jam 2 siang, ya 14, jam 18 sampai jam 20 malam. Ini terbuka pintunya, ACL masuk. Oke, ketika ACL masuk, dia nggak nyentuh lambung. Dia nyentuh ini si gel. Kalau nyentuh lambung, bolong ini lambung. Enggak percaya, ambil ACL yang ada di lab, taruh. Coba tes. Kalau bolong nanti bener itu. Ya. Ini fungsinya untuk menjaga lambung supaya sel ini nggak langsung kena ke dinding lambung. Paham ya? Makanya jam-jam segini dia keluar nih jam-jam. Sel keluar. Makanya kalau dia keluar kita harus apa? Sarapan. Makan. Ini ada makanan. Jadi selnya menghasilkan makanan, bukan menghasilkan lambung. Paham? Dia ada jam-jam yang keluar. Kecuali kalian stres di jam 5 sore, stres bikin laporan awal, laporan akhir kan? Keluar lagi ya. Stres itu memicu si histamin keluar. Kalau histamin keluar dia buka pintu itu. Maka hikmah. Oke. Stres histamin H2 keluar, di mana H2 kemarin? Bisa pada lambung keluar saya. Padahal belum jamnya dia keluar. Tapi karena stres dipicu sama histamin H2 keluar, ngebuka lah pintu ACL. Keluar dia. Sakit lah lambung. Orang kosong ada di sini. Tapi itu pun sakitnya nggak sakit banget kan? Karena ada ini yang jaga. Kalau ini dibiarin lama-lama keluar, habis ini. Itu PGE2-nya. Akhirnya apa? Dia nyentuh lambung. Nah, orang yang sakit ini ibunya habis.
CGE2 nya habis. Nah gini habis, gastritis, penyakit gastritis namanya. Kalau ini habis, ada nggak yang menghalangi si sel ini? Nyentuh ini dia, makanya bisa sampai muntah darah, diare berdarah, namanya gastritis ya, erosi, udah luka bolong-bolong kamu, nggak ada yang jaga. Makanya kita buat gel dari luar, kasih misoprostol, dalam tubuh jadi gel ya. Kan dia nyolok prostaglandin, dan ini jadi PGI itu jadi gini lagi. Nah, itu kenapa dia digunakan sebagai obat lambung gastritis ya, peradangan. Aku udah pelan-pelan banget saja. Yang tadi di sel lambung, karena dia akan melindungi jadi gel ya. Kalau ini nggak mempan juga, akan dikombinasi nama obatnya supralfat. Dengan supralfat. Nah, supralfat itu dalam tubuh akan membentuk gel lagi. Ya. Jadi ngebantu double gitu. Berarti supralfat tunggal juga cukup. Lihat keparahannya. Kalau masih ada PJ, boleh kasih prostafat. Atau supralfat tunggal. Tapi ketika di diagnosis PJ-nya habis, kan ada uji itu, endoskopi. Alat dimasukkan, dilihat ini sudah habis PJ-nya, cairannya. Berarti kita harus gunakan misoprostol. Tapi ketika di endoskopi masih ada di apa namanya sekret-sekret lendir-lendir, nah itu PG boleh diberikan supralfat tunggal kombinasi dengan lansoprazol. Itu mengurangi nutup ini. Lansoprazol itu nutup ini, hasilnya nggak keluar. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Ini dia sebagai gastric system protection. Kemudian apa lagi? Vasodilatasi kan tadi vasodilatasi. Jalannya vasodilatasi. Makanya kenapa prostaglandin itu menyebabkan perdarahan hebat pasca melahirkan kalau diinduksi dengan misoprostol, karena dia vasodilatasi. Pembuluh darah dibuka terus, darahnya keluar. Gimana mau berhenti? Makanya kalau menggunakan prostaglandin pasca melahirkan pasti perdarahan hebat. Ya, harus diberhentikan. Ya. Oke. Ini agresif patelet. Benar ya? Kemudian yang ini tadi menghindari supaya ini nggak ngebukut terus kan? Ada lagi efek dari prostaglandin. Ingat kemarin yang diuretik ya? Ingat yang diuretik. Darah itu akan dicuci di mana? Di ginjal. Pintu masuknya ke ginjal namanya apa? Ada satu ingat. Belum lulus. Ada pintu masuknya namanya apa? Apa? Ada yang terus? Nama pintu masuknya? Pintu masuk darah yang mau dicuci ke ginjal. Tahu pintu masuknya apa? Arteri apa namanya? Arteri. Apa? Bilang aja. Apa namanya? Apa? Bukan. Apa? Oh, itu di jantung. Bukan. Apa? Apa namanya bilangnya? Iya, glomerulus. Nama pintu masuknya apa? Ingat itu. Pintu masuk dia ke ginjal. Apa Ren? Apa ya? Pintu keluarnya? Eferen. Aduh, baru gitu ya. Aferen. Nah, itu pintu masuk ke ginjal. Masuk ke ginjal. Ya. Nah, darah kotor, seluruh darah dalam tubuh kita bakal dicuci toh, itu di ginjal. Ya. Direabsorpsi, dicuci. Ya. Pertama, pintu masuknya itu disebut dengan aferen. Aferen ginjal. Ya. Pintu masuk itu harus terbuka lebar. Ngerti? Ini pintu kok nggak saya buka lebar gimana kalian masuk? Ya kan? Dibuka satu aja ngantri masuk. Harus dibuka dua. Sama di ginjal. Darah itu banyak yang mau dicuci. Jadi dia harus dibuka lebar. Namanya apa kalau dibuka lebar? Vasodilatasi. Yang menjaga pintunya supaya dia lebar namanya prostaglandin. Ngerti? Jadi di dalam tubuh kita ada prostaglandin. Fungsinya untuk apa? Kan tadi prostaglandin vasodilatasi kan? Dia membuka isi pintu supaya darah banyak masuk ke dalam glomerulus. Akhirnya darah banyak yang disaring, banyak yang dicuci. Tapi pintu keluarnya si eferen harus
sempit supaya darah yang tadinya masih perlu untuk diserap bisa diserap kembali, jangan terbalik ya. Nah ini siapa lagi? Oke, paham ya? Jadi kalau di pintu harus terbuka lebar, yang jaga si vertebrae. Oke, nah kita masuk ke inti pelajaran. Yang menyebabkan nyeri tadi siapa? Ini kan kita nggak tahan nyeri kan? Kalau siapa tahan nyeri? Yang menyebabkan ini kita kasihlah dia obat pereda nyeri. Nama obatnya apa deh? Golongan apa? Analgetik ya. Analgetik itu ada tingkatannya. Saya buat seperti ini ya. Kalian ingat lagi sampai nanti kalian tua. Ya. Ada tingkatan 1, ini 7, ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau tingkatan 1 sampai 7 itu bisa menggunakan namanya NSAID. NSAID. Non steroid anti inflamasi. Non steroid steroidal anti inflammatory drugs. drugs. Ya. Ini tren ini. Non steroidal anti inflammatory drugs. Drugnya kan banyak kan? Iya. Yang jamak itu harus pakai apa? Kalau dia nyerinya 1 sampai 7, kasihlah NSAID. Pak, kalau nyerinya dari 7 sampai 10, 7 ini tengah-tengah sih. Kalau 7 sampai 10, itu dikasih apa? Enggak mempan kasihnya lagi deh. Ya, enggak mempan. Dikasih yang namanya Narkotik. makanya hati-hati penggunaan obat anti nyeri. Kalau nyerinya masih bisa ditahan, ditahan. Kalau enggak, kasih yang lebih ringan dulu. Apa pertamanya? PCT. Tahu PCT? Ini PCT. Oke, PCT. Yang mempan juga, naikkan dikit ibuprofen, ketoprofen, ya. Nyerinya nyeri lagi gitu kan. Kasih lagi asama penama. Agak tingkat lagi dia. Jangan langsung tembak asam penama. PCT dulu. PCT, ibuprofen, ketoprofen, nggak mempan asam penama. Nggak mempan asam penama, meloxicam, piroxicam, tahu kan? Nggak mempan juga, baru natrium diklofenak, kalium diklofenak. Nanti nggak mempan juga, ada sampai 7 pak, nggak mempan juga, nyeri hebat karena dia kolik. Kasih ketrol. Makanya di rumah sakit itu kasih ketrol. Tahu ketrol apa? Nggak mempan juga, nyeri sampai 8, udah nggak bisa NSAID. Titik. Nggak bisa NSAID. Lupakan NSAID. Ganti ke narkotik. Apa contoh yang paling kecil? Tramadol. Tahu tramadol? Tahu. Kasih tramadol 50 mg. Nggak mempan lagi, naikkan lagi jadi fentanyl. Nggak mempan lagi fentanyl sampai 9 pak nyerinya. Kasih kodein. Nggak mempan lagi, paling tinggi nyerinya, kena tembak dia tangan putus. Nggak mempan lagi, baru terakhir kasih morfin. Nah inilah obat anti nyeri paling kuat di dunia. Nggak ada yang lain lagi. Di pasaran morfin sulfat. Dia narkotik. Ya. Jadi penggunaan obat anti nyeri dimulai dari yang rendah, jangan yang kuat, karena efek sampingnya lebih bahaya ya. Narkotik, efek samping yang paling bahaya adalah depresi pernapasan. Tahu depresi pernapasan apa? Nggak bisa bernapas orangnya. Bukan napas pendek, paru-parunya menyempit, maka disebut dengan depresi pernapasan. Ya. Semakin sebelah kanan narkotik ini akan menyebabkan depresi pernapasan dan ketergantungan. Makanya kalau menggunakan narkotik ini dia nggak boleh di stop, harus pakai tapping. Tapping off nama penggunaan obatnya ya. Tapping, aduh bahasa Inggris semua apa lagi ya? Ini nggak pakai S ya. Tapping off, maksudnya apa? Jangan langsung berhenti, tuh. Nanti orangnya bisa ketergantungan, bisa kejang-kejang dia. Tapi dosisnya dituruni, pelan-pelan dosisnya dituruni, pelan-pelan sampai habis. Namanya tapping.
Ya, ini juga digunakan steroid, metylprednisolon, dexamethasone itu jangan langsung berhenti, harus di tapping, ya tapping off, turun pelan. Makanya kalau ada kecanduan narkotik, pengguna narkotika, itu kan direhab. Di rehab itu dia digunakan pakai narkotik juga setiap hari tuh dikasih, ya metadon kan, atau obat-obat psikotropika di Jepang, ya kalau di Jepang tetap diberikan sampai dia pelan-pelan diturunkan. Kalau enggak itu kejang-kejang orang. Makanya ada yang dikerangkeng tangannya, ada apa kalau dia lagi ngomong. Tapi tetap diberikan. Ya, tapi dosisnya diturunkan. Sama juga nanti kalau kalian nggak tahu kalian bakal terjadi apoteker di mana. Misalnya ada apoteker di RSU Fatmawati. Di Fatmawati itu ada tuh klinik untuk pecandu narkoba. Itu apotekernya itu yang nyuapin langsung obat ke pecandu itu. Karena banyak sekali kasus kejadian kalau diberikan obatnya diminum tapi ditaruh di bawah lidah, habis itu dijual lagi itu obat. Bayangin coba pinternya mereka. Ini obat di Jepang misalnya, diminumnya udah, habis itu pergi perawatnya ditaruh di bawah lidah, diambilnya dijual ke temannya, dapatnya uang, dia ketergantungan, dibelinya lagi obat yang untuk dia gitu. Padahal lagi pengobatan. Itu bahayanya. Nah, sekarang apoteker udah pinter kan? Yang mana tahu nanti kalian di Fatmawati kerjanya kan jadi apoteker. Buka mulut, dikasih itu dia Jepang, minum, coba buka mulutmu, taruh lidahnya ke atas, biar pastikan itu dia enggak disimpan. Gitu ya. Jadi itu dulu itu perawat yang ngasih, perawat itu kan dari yang dia skala 1 sampai 7 kasihlah itu. Tapi kalau sudah skala 7 ke atas baru kasih narkotika. Narkotika juga nggak boleh langsung tembak yang kuat, yang rendah dulu, tramadol, ya, barunya dari fentanyl, kodein, baru terakhir semua. Makanya kalau orang ini terkena kanker, ya kanker yang hebat, nyerinya hebat itu dikasih morfin, ya, supaya dia hilang nyerinya. Oke, ada pertanyaan? Ensaim ini dia kerjanya menghambat cicok. Nih, cicok. Oke, menghambat siapa? Cok. Pertanyaannya, kalau cok ini dihambat, prostaglandin ada nggak? Ada kan? Kalau cok dihambat sama si ensaim, prostaglandin ada nggak? Kalau prostaglandin nggak ada, yang jaga lambung siapa? Yang jaga ginjal siapa? Makanya kalau kamu sering minum ensaim pasti kena sakit mah. Ya, jangan sering-sering minum ensaim, pasti sakit mah. Kalau bertahun-tahun kena gagal ginjal. Satu lagi yang menyebabkan gagal ginjal akut itu ciprofloxacin. Jangan sampai dosis ciprofloxacin itu 3 kali 500. Batas maksimalnya 2 kali 500 per hari. Kalau kalian kasih ke pasien 1.500 satu hari kena gagal ginjal akut. Ciprofloxacin golongan aminoglikosida. Ya, itu yang menyebabkan gagal ginjal akut. Kalau ensaim dia bertahun-tahun dikumpul dulu. Kenapa? Ensaim ini kan menghambat PG kan? Prostaglandin supaya nyeri hilang kan? Kalau PG dihambat pembuluh darah dari jadi apa? Vasokonstriksi. Nyeri kan? Tekanan darah jadi apa nih? Nggak boleh sama orang sakit. Oke, kita main logika aja. Kalau PG dihambat, berarti menyempit itu pembuluh darah. Tekanan darah akan meningkat. Jangan kasih sama orang hipertensi. Makanya saya kesel juga kalau ada dokter ngasih amlodipin, kemudian captopril, kemudian ditambahkan sama natrium diklofenak. Ini untuk apa ini? Kerja sia-sia. Ya, amlodipin, captopril menurunkan tekanan darah. Dikasihnya si ensaim natrium diklofenak, alasannya pasiennya nyeri. Kan bisa dikasih PCT, dosis tinggi. Kenapa langsung tembak ke ensaim? Kalau dikasihnya si natrium diklofenak, nggak guna itu si CCB sama si ACI. Yang satu dia nurunkan, dia minumnya si natrium diklofenak naik lagi tuh tekanan darah. Malah lebih bahaya, ini ginjalnya rusak. Ginjal pasiennya udah dia hipertensi itu kan pembuluh darah nyempit, PG-nya dihilangkan, makin rusak lagi ginjalnya. Ngerti kan maksudnya? Nah, ini nanti kalian bakal ketemu sama kasus-kasus
Di kuliahan hanya sekedar seorang pasien. Tapi nanti ketika kalian kerja bukan seorang pasien lagi, seorang kasus. Dia itu kasus depan. Tempat kena di ginjal, gagal ginjal. Kena di lambung, kena gastritis, sakit lambung. Ya. Sering menggunakan enzyme, kena hipertensi. Kenapa? Pembuluh darahnya dibiasakan begitu. Enzyme itu menyebabkan pembuluh darah. Sehingga apa? Kalau pembuluh darah menyempit, si prostaglandinnya nggak terbentuk. Ya, enggak. Kalau prostaglandin nggak terbentuk, pembuluh darah menyempit. Akhirnya apa? Rasa nyeri juga. Oke, berarti masalahnya lagi adalah kalau si coknya dihambat, si tromboksannya bisa agregasi enggak? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Kemudian si prostasiklinnya bisa menghambat si agregasinya enggak? Jaminan pembuluhan darah. Makanya jangan kalian kasih NSAID ini, terutama si COP 2, selektoksi, tetrakoksi, sama pasien yang punya penyakit jantung, aterosklerosis, nyumbat dia, kena stroke di tempat. Terutama yang COP 2 ya. Kalau COP non selektif, yang final, asam efenamat, ibuprofen, efeknya masih bisa ditolerir sama tubuh karena dia non selektif. Tapi kalau dia selektif di COP 2, nyumbat dia di pembuluh darah itu dah. Penghambatan agregasi platelet. Si serotoksin ya, heterotoksin arkoksia. Itu anti nyeri yang kuat. Kalau nggak mau panas sama efenamat, biasa dokter meresepkan itu. Serotoksin, heterotoksin ya. Tapi masalahnya adalah pasien tanya dulu, Pak, Bapak ada penyakit hipertensi? Enggak ada. Bapak ada sakit jantung? Enggak ada. Boleh dikasih. Tapi kalau dia punya sakit jantung, jangan coba-coba dikasih. Nyumbat jantungnya nanti, karena akan terbentuk penggumpalan darah. Kalau penggumpalan darah terbentuk, ya aterosklerosis yang kita kemarin. Ya, jadi penyumbatan di dalam darah. Bisa kena stroke dia disesak. Dituntut apotek kalian itu pengangguran. Jadi kalau ditanya, Pak lebih kuat mana COP 1 sama COP 2? NSAID yang dia selektif sama non selektif lebih kuat yang selektif COP 2. Asam efenamat sama selektoksi lebih kuat selektoksi. Efek sampingnya lebih kuat selektoksi. Ya, lebih kuat selektoksi. Oke, nah masalahnya ada keuntungan juga, makanya ini mahal. Ini mahal kan? Nah, keuntungannya apa? Dia hanya menghambat prostaglandin pereda nyeri. Prostaglandin yang menyebabkan nyeri. Prostaglandin yang ada di sini tidak dihambatnya. Jadi dia dapat melindungi lambung. Kalau asam efenamat semua prostaglandin dihambatnya. Ini juga dihambatnya. Makanya karena asam efenamat pasti sakit lambung. Nah, kenapa dokter sering gunakan ini atau lametrek ya? Dok, gini panjang ya kan? Konsepnya ya. Tadi pinter banget ngomong. Sama ini jadi merek aja baik betul ya. Dok, ini kita punya arkoksi dok gini merek itu lagi. Tetrakoksi dok gini. Unggulannya apa? Kata dokter itu. Kalau dokter pakai ini, pasien dokter itu nggak sakit mah. Lah kok bisa? Gitu ya. Dokter kan nggak tahu farmakologi, dia tanya nggak pernah. Nah orang metrek ini tuh gagal ginjal kronik, kemudian gastritis, kemudian apalagi bisa kena stroke dia karena penggumpalan darah pada pembuluh darah. Nah itulah efek samping dari NSAID. Keuntungannya nyerinya hilang, kekurangannya tadi banyak. Ya. Obat itu kan racun. Ya. Kalau gunakannya lebih dari dosisnya bisa kena. Oke, NSAID selesai. Masuk narkotik. Narkotik ini efeknya lebih bahaya daripada ini. Ya. Nah, tadi kan kalau yang NSAID kerjanya menghambat si COP kan? COP tadi itu adanya di mana? Pembuluh darah. Perifer. Kalau si narkotik nggak kerja menghambat ini. Ya, beda kerjanya. Dia langsung di sistem saraf. Makanya tergantungan orang mati ini. Kalau otaknya dipengaruhi. Kalau otak sudah dipengaruhi, kacau lah orang. Ya, sendiri ketawa sendiri, nangis sendiri, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Ini orang sehat, sakit. Ya. Ini otaknya. Ini namanya hipotalamus. Di sini ada saraf rasa batuk.
Di sini ada saraf rasa nangis. Makanya kalau orang batuk sering nangis kan, terpengaruhi respon saraf nangisnya. Semakin dia kuat batuknya. Karena saraf rasa batuk itu berdekatan sama saraf rasa nangis. Kemudian ada lagi saraf di sini untuk menimbulkan rasa muntah. Makanya kalau orang sering batuk, sering sampai muntah, terpengaruhi semua sarafnya. Karena mereka berdekatan. Ditekan lagi sama yang namanya kodein. Nggak jadi batuk lagi. Kodein itu menekan saraf rasa batuk, respon rasa batuk. Ya. Kapan digunakan kodein untuk rasa batuk? Kalau batuknya nggak hilang-hilang, pakai obat batuk penekan misalnya gigi, nutrisinya di seral kepala atau apa namanya itu yang bau gitu, yang bau yang kapsul, itu bau banget itu. Kadang dokter suruh racik lagi untuk anak-anak, baunya acetylcysteine. Itu bau banget itu. Nggak percaya coba sendiri. Nah ini kan saraf nih, otak. Ingat di sini rasa sakit. Ini sih ada saraf tulang belakang. Tulang belakang itu kita banyak penuh saraf. Rasa sakit itu akan kita rasakan ini, misalnya kakinya kena paku. Respon rasa sakit itu akan dihantar ke otak. Sakit. Di otak diterjemahkan, oh ini sakit. Dibalikkan lagi ke kaki. Sakit jadi kaki sakit. Jadi yang terjemahkan sakit siapa? Otak. Kalian pernah lihat orang yang operasi? Otaknya kan dimatikan. Iya. Jadi dia nggak merasakan rasa sakit. Itu si narkotik ini dihambatnya. Saraf. Kalau ini dihambat, rasa sakit sampai ke otak enggak? Enggak. Enggak sampai sini aja. Jadi hilang rasa sakitnya. Ini juga efek dari anestesi, lidokain. Ya, lidokain kerjanya menghambat sistem saraf. Dia menutup pintu kanal dari natrium. Jangan sampai natrium itu ke otak, akan terjadi rasa sakit. Tapi natriumnya di stop pintunya di sini. Rasa sakit hanya sampai sini. Berhenti kalau sampai sini. Otaknya nggak ngerti apa-apa, dia nggak bisa menerjemahkan apa-apa. Rasa sakit enggak, rasa apapun enggak. Makanya kalau ada orang mau di operasi kecil minor, kasihlah lidokain, prokain dan teman-teman. Dia nutup, sama juga narkotik. Dia nutup di sini. Ya, otak nggak sampai ini. Apa ya? Terjemahannya apa nggak tahu dia. Tapi kalau obat itu habis, ya tuan lahan itu naik lagi ke atas. Itu kan? Ya lagi ke atas, dia sakit lagi. Kasih obat lagi, nutup lagi. Jadi kerjanya bukan di ensat, bukan di cok, tapi di sistem saraf pusat, SSP, ya, sistem saraf pusat. Mengeblok ini namanya neurotransmitter, ngeblok neurotransmitter. Neurotransmitter itu dia akan jalan ke otak. Apapun yang kalian rasakan itu semua dipengaruhi oleh otak, diatur sama otak. Jadi hati-hati ya sama otak. Dia adalah organ yang mengatur semua apa yang kita lakukan. Oke, masalahnya adalah efek sampingnya. Yang paling bahaya adalah depresi pernapasan. Bisa tiba-tiba dia gagal nafas, paru-parunya menyempit tiba-tiba. Akhirnya dia nggak dapat oksigen dong. Bisa kejang-kejang di tempat. Nah itu masalahnya dari si narkotik ini. Makanya dia nggak boleh digunakan secara ilegal. Makanya orang kecanduan narkotik bahaya, bisa mati di tempat dia. Kok bisa mati di tempat? Depresi pernapasan. Malah orang yang menggunakan morfin setelah pulang dari rumah sakit itu selalu dikontrol. Lihat berapa detak jantungnya, detak nafasnya, respirasinya per menit. Kalau terjadi tanda-tanda depresi pernapasan, langsung dibawa ke UGD. Hati-hati menggunakan narkotik. Beda sama ini si anak-anak ini bawa, gitu kan. Nah, prostaglandin itu nggak boleh langsung dihilangkan 100% ya. Obat NSAID bukan menghambat 100% si prostaglandin, tapi menurunkan kadarnya. Ya, menurunkan kadarnya. Kalau dihambat 100% hilang prostaglandin dalam tubuh kita, matilah. Siapa yang jaga lambung tadi, siapa yang jaga ginjal. Jadi kalau ketika nyeri, misalnya kadar prostaglandinnya 70, itu kan nyeri nih, sama si NSAID diturunkan jadi 20. Makanya kalau kita minum acetaminophen, ibuprofen dan teman-temannya kan masih ada rasa sakit kan, tapi kurang. Konsentrasinya diturunkan, bukan dihilangkan sama sekali.
Kalau ini sama sekali lah nggak ada nyerinya karena ditutup jalannya. Ya, makanya menggunakan ini yang kuat. Kalau ini dia menurunkan konsentrasi si prostaglandin, misalnya 70 jadi 20. Tetap aja kita merasakan nyeri karena konsentrasi masih ada. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya, kita masuk yang silok. Kakaknya tadi ini ada di mana? Pembuluh darah Perifer. Yang si adiknya ini adanya di bronkus. Bronkus. Bronkus itu apa? Bronkus. Oke. Nah, misalnya terjadi ini inflamasi, dia terhirup debu, dia sakit asma, kena debu, bukan? Dihirupnya debu, kemudian respon lah rusak membran fosfolipid yang ada di paru-parunya, maka keluarlah silok. Bukan sicop, beda dia. Kalau nyeri, maka yang konsentrasi yang paling banyak itu sicop. Siloknya ada, tapi dikit, 10%. Nah ini 90%. Kalau nyeri. Tapi kalau dia ada yang rusak paru-paru, masuk ke dalam sistem pernapasan, maka ini yang lebih dominan. Ini dikit. Nah, jadi kita bahas yang ini. Wah, ketika ada debu, ya, apa namanya lagi, asap rokok, dia kena asma, maka jalurnya ke sini. Nah, ini. Maka LOX akan mengeluarkan yang namanya leukotriene. Kalau tadi kan dia mengeluarkan prostaglandin. Kali ini leukotriene A4. Leukotriene. Nah, kalau leukotriene ini ada produsennya. Kalau tadi ini produsennya PGH2. Ini leukotriene A4 produsennya. Dia akan membentuk leukotriene B4, C4, D4, E. Gampang banget ya. A4 itu produsennya, anakannya B4, C4, D4, E4. Mereka ini kalau keluar akan menyebabkan namanya udem. Udem itu penumpukan cairan bengkak paru-paru. Makanya sulit bernapas. Kemudian apa? Bronkokonstriksi, penyempitan jalan napas. Makanya kalau orang asma jangan sampai kena debu, nyempit pembuluh, nyempit jalan napasnya. Ya. Maka diberikan obat namanya contohnya Jafirukas, Mantirukas. Ini untuk menghambat si LTC4, LTD4 supaya nggak terjadi udem sama penyempitan jalan napas. Paham? Ada pertanyaan? Dia hanya terjadi jalan napas, bronkus, nggak mempengaruhi di cok, ya, nggak mempengaruhi cok, hanya di sini. Oke, ada pertanyaan? Kalau untuk LOX dijual, nggak ribet seperti cok. Ya. Membentuk sel itu, sel paru-paru supaya sel paru-parunya itu menyempit. Bronkus, bronkokonstriksi, sehingga sel paru-parunya itu menyempit, jalan napas menyempit, nggak bisa bernapas. Oke ya, paham ya? Nah sekarang saya tanya, mekanisme ini ada satu obat yang bisa menghambat semua. Kira-kira obat apa? Dia paling kuat dan bisa menghambat silok dan sicok ini. Kalau minum dua-dua saja. Kortikosteroid. Jadi gambarin aja. Kortikosteroid. Iya, kortikosteroid. Dia nggak menghambat anak-anaknya. Dia hambat ini uyutnya. Ya kan? Dia hambatnya si uyutnya nggak keluar. Si membran fosfolipid ini. Fosfolipid. Maka kalau kalian minum itu namanya metilprednisolon, dexamethasone, budesonide. Budesonide itu asma ya. Golongan si kortikosteroid. Yang nggak ada kadesonide ya. Metil, dexa itu menghilangkan rasa nyeri, radangnya hilang. Ya kemarin kita udah belajar di kortikosteroid. Masalahnya adalah ini efek sampingnya banyak, si NSAID ini lebih parah lagi efek sampingnya. Kortikosteroid. Kali ini efek sampingnya dengan berbagai jenis efek samping udah ada sama ini. Tapi ditambah lagi efek sampingnya apa lagi? Pertama penurunan respon imun, drop respon imun. Kedua diabetes mellitus, merusak beta pankreas dia. Jadi kalau orang kena diabetes, jangan kasih metilprednisolon, jangan kasih dexamethasone, jangan kasih kortikosteroid. Nah, yang ada dulu. Ya. Apalagi pengeroposan tulang.
dia akan menyerap namanya mineralisasi dari tulang. Hati-hati perempuan menggunakan ini, tua buku kali. Ya. Ngerti ya? Perempuan itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Ya. Ini yang paling sulit dipelajari. Makhluk sebiji ini paling sulit dipelajari. Dia itu akan dijaga selama hidupnya, waktu saat dia sebelum menopause. Jadi beruntunglah kalian. Perempuan itu ada yang menjaga namanya hormon progesteron dan estrogen. Ya. Hormon itu menjaga kalian dari segala jenis penyakit. Apa yang sering? Asam urat. Perempuan itu jarang kena asam urat, tapi kalau dia udah menopause sering kena. Kenapa? Itu kan setiap bulan ada yang kalian keluarin kan? Darah yang kalian keluarin itu mengandung asam urat keluarnya. Lah laki-laki ada dikeluarinnya? Ya ada, dipendemnya. Akhirnya apa yang kebanyakan kena asam urat itu laki-laki. Masa subur gitu, masa sebelum menopause. Kemudian apa lagi? Perempuan itu imunitasnya lebih kuat daripada laki-laki karena hormon tadi, ya lebih parah daripada perempuan tuh nggak jelas daripada laki-laki. Hormonnya naik turun. Ya kan? Pengalaman. Saya ini kaca berapa jam kalian? Belum transing ini udah. Apalagi jam itu hormonnya naik turun. Ketika naik itu mau disenggol bacok gitu. Terserah. Ketika turun lemas. Jadi hormon itu nggak tahu saya gimana cara ya. Tulangnya itu dijaga, mineralisasinya itu juga. Ya hormon itu menjaga tumbuhan itu. Kemudian hormon itu bisa membuat perempuan menahankan rasa nyeri 10 kali lipat dari laki-laki. Nggak percaya kalian? Yang lahirin siapa? Tuan. Haid aja sakit. Laki-laki nggak bisa dikasih nyeri dikit karena nggak ada yang menjaga hormon. Dia laki-laki dalam cuma satu hormon yang tegas tadi. Ya. Nah perempuan itu banyak hormon yang menjaga kalian gitu ya, menjaga kalian supaya tetap subur, tetap bagus gitu, tulangnya bagus, penglihatannya bagus, matanya bagus, ya nggak bagus mata pencarian ya. Nah jadi itu ya. Jangan gunakan yang perempuan ini kortikosteroid ya, bahaya. Kalau keseringan menggunakan kortikosteroid, misalnya dia sakitnya sendi, rada sendi, dia pakai NSAID aja, jangan kortikosteroid langsung ya. Nanti tulangnya bisa kopos karena dia menyerap itu mineral yang ada di tulang. Lama-kelamaan tulangnya dikropos, jadilah osteoporosis. Ya, osteoporosis ini bakal ini. Kemudian tadi diabetes sudah. Kemudian glukoma itu gangguan penglihatan. Ya di selanjutnya inilah efek samping dari NSAID tadi. Jadi diborong semua itu sama kortikosteroid. Nah keuntungannya adalah kalau kalian menggunakan ini, itu radangnya langsung hilang. Radang tenggorokan, radang sakit gigi, lebih kuat dia daripada si NSAID. Ya. Tapi lebih bahaya dia juga. Dan dosisnya lebih kecil ini ya daripada NSAID. Methylprednisolone itu dosisnya cuma 4 mili. Dexa 0,5. Kecil dosisnya, nggak boleh besar. Ya. Dengan dosis kecil lagi dia bisa menghambat segitu beratnya efek dari radang. Jadi kalau saya sarankan kalau dapat resep ini gunakanlah obat-obat imunomodulator karena dia ngedrop kan sistem imun. Gunakan imunomodulator, imunostimulan supaya imunitas kalian naik lagi. Kalau kalian menggunakan ini rentan karena infeksi, nggak boleh. Dikit-dikit nanti infeksi. Jadi gunakan imunostimulan. Ya paham ya? Nah jadi gini dia ya. Apa namanya? Resumnya ya. Intinya dia itu menghambat di shock dan lock. Kalau silok ini dia di asma di paru-paru. Kalau COP 1 dan 2 di sistem saraf pusat tadi ya, yang menghambat sistem saraf pusat. Kemudian si COP 2 itu inflamasi ya, peradangan. Oke, sekarang kena di sini. Tadi kan saya bilang di COP di sistem saraf pusat.
Sistem saraf pusat itu yang ngatur otak. Di otak itu ada namanya hipotalamus. Kalau ini terpengaruh sama shock, maka akan timbul yang namanya demam. Ya, orang yang kena infeksi pasti demam. Ngerti? Demam itu adalah respon sinyal. Kalian dulu udah belajar di SMA udah belajar tentang termodinamika. Pernah ya? Ada namanya eksotermi dan endotermi. Nah, ketika terjadi infeksi, maka hipotalamus akan meningkatkan suhu. Oke? Apa hipotalamus akan apa? Meningkatkan suhu. Ini otak. Ada di sini namanya organ hipotalamus. Suhu akan meningkat. Tubuh kita nggak mau dia kepanasan di dalam. Dia akan keluarkan itu suhunya. Namanya eksotermi. Kalau suhu itu dikeluarkan semua, di dalam jadi apa? Kurang suhunya kan? Ngedrop kan? Makanya kalau kita lagi demam, dipegang panas di luar, dirasakan kita Dingin. kedinginan. Panas dingin. Ngerti? Tubuh itu nggak mau menerima panas, dia keluarkan semua panas. Pegang orang demam, panas banget ini badannya, tapi dia merasa menggigil. Karena di dalam tubuhnya, suhunya udah nggak ada lagi, dikeluarkan semua, down langsung hipotermi. Oke, orang demam kenapa menggigil padahal badannya panas banget kan? Karena di dalam tubuhnya itu nggak ada suhu, suhunya di luar semua. Ngerti ya? Ada pertanyaan? TGD 2. Kalau dia ada di saraf pusat, central nervous system, saraf pusat, maka hipotalamus akan terpengaruh dinaikannya suhu. Dengan dinaikannya suhu, itu berarti alarm buat sistem imun kita kalau terjadi infeksi. Jadi mereka itu harus dibangunin, ada alarmnya dengan cara kenaikan suhu. Kalau suhu naik, maka si sistem imunitas kita tuh bangun. Oh, ini ada masalah dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita nggak mau menerima panas. Dia keluarkan namanya eksotermi, keluarkan ekso, dikeluarkan semua panas. Di dalam lupa dia kehilangan suhu, menggigil lah dia pasien. Tapi dipegang di luar panas. Oke, jelas? Nah, kita lihat gimana sih demam itu. Ketika ada infeksi, ya kan? Ada nih sistem imun, ya, respon sistem imun pertama, kemudian makrofag memakan. Nah, itu ada namanya sitokin tadi yang mengeluarkan sinyal, ya, ada prostaglandin segala macam. Sitokin ini kan pergi ke hipotalamus. Ya, hipotalamus dia pergi untuk apa? Membilangkan kepada hipotalamus kalau tubuh kita ini ada bakteri. Jadi hipotalamus keluarkan alarm. Alarmnya gimana keluarkannya? Demam. Kalau demam berarti itu timbul alarm dalam tubuh. Sistem imun kita pada bergerak semua. Ya, ketika sistem imun kita bergerak, keluar lagi mediator-mediatornya. Nah, interleukin kemudian pergi ke perivaskular di hipotalamus meningkatkan si COX. Kalau COX-nya meningkat, berarti PGE2 nya juga meningkat, gitu kan? Terjadilah peningkatan temperatur tubuh. Nah, tapi tubuh itu nggak mau dia panas di dalam, dia keluarkan itu suhunya di luar, di dalam kedinginan. Nggak mau dong kita demam. Minum apa? Paracetamol. Paracetamol kerja di mana? Dia stop ini. Dia jumpa sama interleukin, minum paracetamol, interleukin tadi lagi ini interleukin satu ini lagi ngompor-ngomporin si hipotalamus naikkan suhu gitu kan. Lagi di jalan ketemu sama PJT, lu mau ngapain gitu. Supaya hipotalamus sudah duduk situ aja. Nggak jadi. Ketika interleukin nggak sampai ke hipotalamus, demam turun. Oke. Gitu mekanismenya ya. Kata-katanya seperti itulah. Tapi kalau kalian baca buku ya silakan. Berdiri kata-katanya. Tapi intinya seperti itu. Dia menghambat supaya hipotalamus ini nggak menaikkan suhu. Kalau suhu nggak dinaikkan, demam akan turun. Ya. Jadi demam itu adalah respon imunitas ya. Respon imunitas. Berarti tubuh kita ini lagi ada bermasalah. Karena tubuh itu mengirimkan namanya sinyal. Oke, ada pertanyaan? Suhu tubuh normal itu 30 derajat Celcius ya. Kalau udah lebih dari 30 derajat Celcius maka dikatakan demam. Jadi kalian akan praktek farmakologi tentang demam ya. Lihat suhu tikusnya, demam kasih PCT.